Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga pada bulan Ramadan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kita curahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum dengan tema tips ngabuburit Islami dijamin panen pahala. Vibe sore menjelang berbuka puasa memiliki cerita tersendiri di Indonesia. Sambil menunggu waktu maghrib tiba, sejumlah umat muslim menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas santai dengan menikmati suasana sore Ramadan yang khas. Tradisi ini kita kenal dengan sebutan ngabuburit. Hanya saja terkadang kita terlalu larut menghabiskan sore menjelang maghrib ini. Tidak jarang pula hanya digunakan sebatas untuk nongkrong di pinggir jalan, menonton reels video, atau sebatas tidur-tiduran sambil mengamati jarum jam yang terus berputar menuju waktu berbuka puasa. Padahal waktu ngabuburit bisa kita gunakan untuk melakukan hal-hal positif yang bernilai ibadah. Tentu sebagai momen panen pahala, kita ingin kesempatan emas yang datang 1 tahun sekali ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sayang sekali jika ngabuburit hanya dilakukan untuk hal-hal yang kurang berfaedah atau bahkan berpotensi memicu maksiat. Alih-alih mendapat pahala, justru puasa berlalu tanpa makna. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'", yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, ada beberapa tips agar ngabuburit kita memiliki nilai positif lebih dan menghasilkan pahala yang melimpah. Tips yang pertama yaitu tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Selain karena kitab suci umat muslim diturunkan pada bulan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadikan momen Ramadan untuk memberikan perhatian lebih terhadap Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah menjadikan Ramadan untuk lebih intens membaca Al-Quran. Para ulama pun sejak dulu demikian. Bahkan ada yang menghantamkan 1-2 kali dalam sehari selama Ramadan. Yang kedua yaitu berbagi takjil. Istilah takjil sudah tidak asing lagi bagi umat muslim pada saat berpuasa. Takjil merupakan makanan atau minuman untuk mengawali berbuka puasa. Biasanya berupa yang manis-manis seperti sirup, sop buah, ataupun buah-buahan. Kita bisa menjadikan waktu ngabuburit untuk bersedekah takjil kepada sesama muslim. Kita patut bersyukur juga, tampaknya berbagi takjil sudah tidak asing lagi di Indonesia. Kita banyak menjumpainya pada sore hari, saat di jalan, ataupun di masjid maupun musola. Tips yang ketiga yaitu iktikaf di masjid. Menghabiskan waktu untuk beriktikaf di masjid juga mendapatkan pahala yang tinggi. Beriktikaf di masjid yaitu berdiam diri sambil melakukan ibadah seperti sholat sunnah, zikir, dan membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menjadikan 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk lebih banyak beriktikaf di masjid. Sebab waktu-waktu tersebut merupakan momen potensial terjadinya Lailatul Qadar. Nah, meski demikian, tidak ada salahnya jika kita menghabiskan waktu beriktikaf di masjid selama 1 bulan penuh. Sebab waktu terjadinya Lailatul Qadar juga berpotensi di selain 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tips yang terakhir atau tips yang keempat yaitu menuntut ilmu. Mendengarkan kajian Ramadan juga bisa menjadi pilihan kita untuk menghabiskan waktu ngabuburit. Di era digital seperti sekarang, kita bisa banyak menjumpai kajian-kajian keislaman. Mohon maaf, di era digital seperti sekarang, kita juga bisa banyak menjumpai kajian-kajian keislaman di media sosial. Para pendakwah milenial membuat konten-konten Islami ini yang dapat kita akses agar kita juga mendapatkan ilmu. Tidak sedikit pula banyak para kiai-kiai pesantren yang melakukan live streaming pengajian di pesantren masing-masing. Maka dari itu, mari kita jadikan momen Ramadan tahun ini untuk lebih memaksimalkan lagi dalam beribadah dan meraih pahala sebanyak-banyaknya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau penyampaian kalimat yang kurang berkenan di hati kalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.